Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia tak ingin membuat kesalahan dalam 3 seri terakhir yang bisa menggagalkan peluangnya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Rasanya tidak ada yang mengira bahwa Bagnaia akan mampu memangkas selisih poin dari Fabio Quartararo. Sempat terpaut jauh sampai 91 poin, Pecco kini membayangi El Diablo dengan jarak 2 poin saja. Situasi ini tentunya membuat kubu Ducati pasang kewaspadaan tingkat tinggi. Sebuah instruksi khusus bahkan dikirimkan ke seluruh penunggang Desmose di GP agar tak terlalu keras saat berduel melawan Bagnaia. Terlepas dari pesan Ducati tersebut, satu hal yang perlu dicermati adalah kecenderungan Pecco untuk melakukan kesalahan, terutama ketika posisinya dalam tekanan. Itu terlihat jelas saat di Motegi lalu. Jatuh saat mengejar Quartararo mengingatkan betul akan kesalahan serupa Bagnaia ketika tersungkur pada balapan Misano 2021. Italiano tersebut kemudian mengulanginya lagi dalam seri Le Mans. Yang pasti sekarang kami akan lebih intens, tutur pembalap bernomor 63 itu kepada MotoGP.com usai Grand Prix di Thailand. Beberapa balapan terakhir ini saya harus sangat cerdas dan pintar dalam semua situasi karena saya kira potensi kami sangat tinggi. Saya tidak perlu melakukan kesalahan seperti Jepang atau seperti yang saya lakukan sebelum libur musim panas. Jadi saya bakal mencoba cerdas, berusaha memahami setiap situasi, tambah Bagnaia. Phillip Island bersiap menjambur rombongan pembalap dan tim MotoGP untuk putaran GP Australia. Kala melakoni debut pada tahun 2019, Bagnaia berhasil mengklaim finish keempat. Sebaliknya, sang rival Quartararo alami DNF. Namun karakteristik dan layout sirkuit cenderung menguntungkan Yamaha. Ini berarti Quartararo punya peluang besar untuk menjauh dari kejaran Bagnaia. Walau demikian, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Pecco. Sama seperti Jepang, lantaran faktor balapan digelar jelang akhir musim, cuaca di Australia kerap diganggu hujan deras. Perubahan trek kering ke basah atau sebaliknya sudah pasti merupakan hal yang patut diperhatikan. Kami sudah tahu bahwa di Australia perkiraan cuaca bisa sangat dingin, sehingga kami harus beradaptasi. Tapi bagaimanapun saya pikir kami bisa sangat kompetitif, kata Bagnaia. 2 minggu lalu, jebolan VR46 Riders Academy itu dipaksa berjibaku dengan wet race di Buriram. Meski berhasil naik podium ketiga, sang pembalap Ducati mengaku sempat gugup ketika hujan mengguyur sirkuit Chang. Tetapi, berkat dukungan dari rekan tim Jack Miller yang melecut semangatnya, Bagnaia pun menjadi termotivasi untuk melibas trek basah sepanjang balapan GP Thailand. Saya tidak begitu senang. Sepanjang akhir pekan kami melakukan setup baru. Untuk pemanasan semuanya sempurna. Pemanasan terbaik saya dalam cuaca kering. Semuanya sudah siap untuk balapan kering. Tapi kemudian saat saya melihat hujan mulai turun, saya sedikit gugup, ucapnya. Pada saat inilah Jack datang kepada saya dan mengatakan sesuatu agar saya lebih percaya pada diri sendiri. Pungkas pembalap asal Italia itu. Fabio Quartararo bungkam, Yamaha dilanda frustasi. Tim direktur Yamaha Massimo Meregali kebingungan untuk menjelaskan hasil buruk Fabio Quartararo di sirkuit Chang Buriram. Akhir pekan balap MotoGP Thailand adalah bencana bagi Quartararo. Alih-alih memperlebar jarak keunggulan dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan malah kini dibayangi selisih 2 poin saja. Dalam perlombaan pun Quartararo benar-benar menderita. Kendati start dari grid P4, El Diablo melebar di tikungan 1. Pemuda asal Prancis itu lalu alami momen di tikungan 4. Dari situ semua strateginya berubah kacau. Sempat melorot ke urutan ke-19, Quartararo akhirnya harus puas finish P17 dengan jarak 34 detik dari pemenang balapan Miguel Oliveira. Tetapi yang mengecewakan, fakta sang pembalap Yamaha pulang membawa 0 poin saja. Sebaliknya, rival utama Bagnaia mengamankan podium ketiga. Tambahan 16 poin jelas begitu berharga bagi Pecco karena jarak 18 poin terpangkas menjadi 2 poin. Ini bisa dijadikan momentum untuk hadapi MotoGP Australia. Usai balapan, Quartararo menolak berbicara dengan media. Meregali bahkan mengaku bahwa Yamaha juga belum bertemu empat mata dengan Quartararo guna membahas secara spesifik akar permasalahan dari kinerja buruk di Buriram.
Seperti yang bisa kami bayangkan, itu bukanlah situasi yang benar-benar ingin saya hadapi. Kami tidak berbicara dengan Fabio setelah balapan. Dia mungkin benar-benar kecewa dan frustasi. Dia langsung pergi ke kantornya untuk menenangkan diri, tutur Meregali. Ini juga sulit bagi kami untuk menilai sampai kami berbicara dengannya. Kami benar-benar berbicara dengan dia untuk memeriksa data dan melihat apakah itu cocok, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meregali mengatakan minimnya track time dalam kondisi basah disinyalir sebagai kesulitan yang dialami Quartararo saat menghadapi wet race MotoGP Thailand. Tetapi muncul pertanyaan, kenapa Quartararo bisa podium kedua ketika juga menjalani balapan basah? Meregali pun menyebut level grip lintasan menjadi faktor pembeda. Yang pasti, untuk semua orang balapan ini adalah pertaruhan, karena kami menjalani semua sesi dalam kondisi kering, tetapi ketika balapan justru trek menjadi basah. Namun kami melakukan hal yang sama di Indonesia, dan di sana kami tampil sangat baik. Di sini adalah kebalikannya. Sangat tidak jelas alasannya, kami butuh waktu untuk memahaminya. Pertama-tama, kami perlu berbicara dengannya. Ini hanya apa yang kami pikirkan, mungkin tingkat cengkramannya dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah, dan itu pasti banyak pengaruhnya karena kami sangat menderita. Aspalnya punya daya cengkraman tapi kinerjanya tidak selaras dengan baik. Ketika kami tidak memiliki grip, maka itu menjadi masalah. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 ini tinggal menyisakan 3 seri lagi. 2 pekan ke depan, rombongan pedok Grand Prix bakal menyambangi Phillip Island, dilanjutkan ke Sepang dan Valencia sebagai putaran pemungkas. Dengan jarak yang sangat tipis antara Quartararo dengan Bagnaia, Yamaha pun bersiap mengaktifkan mode serangan guna merengkuh gelar juara dunia. Salah satu hal bagus dari Fabio adalah begitu dia kecewa dan tidak lama kemudian dia kembali normal, fokus pada balapan berikutnya, kata Meregali. Yang pasti, sekarang ada 3 balapan yang harus dilalui, dan Phillip Island mungkin adalah favorit saya. Dari sana, kami mungkin lebih baik di Malaysia daripada di Valencia. Kejuaraan sekarang dimulai dari nol, dan hanya ada satu cara untuk mencoba menang dan menyerang, pungkas Meregali. Manajer Ducati David Tardosi yakin bahwa Jack Miller tidak akan keberatan untuk membantu Francesco Bagnaia dalam meraih gelar juara dunia MotoGP 2022. Ducati sedang berhasrat untuk mengantarkan Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia musim ini. Pasalnya, Ducati sudah cukup lama memburu gelar itu, di mana terakhir kali didapatkan pada tahun 2007 bersama Casey Stoner. Bagnaia lebih diunggulkan jika dibandingkan dengan rivalnya Fabio Quartararo atau Alex Espargaro. Hal ini dikarenakan motor tunggangan Bagnaia saat ini merupakan motor yang paling baik di MotoGP, terutama dari segi kecepatan di trek lurus. Selain faktor motor yang bisa dilajak lari kencang, Bagnaia juga memiliki keuntungan dengan banyaknya pembalap yang berada di bawah naungan Ducati di grid. Hal itu menjadi keuntungan jika tim order diterapkan. Indikasi sudah mulai diberlakukannya tim order oleh Ducati terlihat pada MotoGP Thailand 2022. Dalam balapan itu, Johann Zarco berperan sebagai pengawal Bagnaia agar tidak diganggu oleh Marc Marquez. Usai balapan, Zarco mengatakan bahwa sejauh ini Ducati belum menginstruksikan untuk melakukan tim order. Apa yang dilakukannya pada MotoGP Thailand 2022 dengan tidak melakukan manuver semata-mata karena tidak ingin ambil resiko yang membahayakan dirinya maupun Bagnaia. Manajer Ducati David Tardosi memberikan penjelasannya mengapa pada MotoGP Thailand 2022 Jack Miller sebagai rekan tim Bagnaia tidak melakukan hal yang sama. Menurutnya, Miller tahu bahwa dirinya hanya tertinggal 40 poin saja dari Quartararo, sehingga berjuang untuk mendapatkan kemenangan dan memangkas selisih di tabel klasemen. Miller tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Zarco, karena dia hanya tertinggal 40 poin di belakang pemimpin klasemen. Selain itu, dia hanya 1/10 di belakang Miguel Oliveira, sehingga dia berjuang untuk memenangkan balapan. Meski tidak membantu pada MotoGP Thailand 2022, Tardosi cukup yakin Jack Miller akan memberikan bantuan pada Bagnaia.
Sementara itu, Jack Miller tengah dalam momentum bagus. Podium dalam 2 race terakhir membuat asa Miller berebut gelar juara hidup lagi. Sekarang ia menempati peringkat kelima dalam klasemen sementara, terpaut 40 poin dari sang pemujak Fabio Quartararo. Ya, peluangnya sangat tipis, tetapi kami akan terus mencoba. Jika memang ditakdirkan menang, maka terjadi. Maka saya akan berusaha memberikan yang terbaik dengan cara apapun. Selain itu, musim ini periode terakhirnya membela Ducati. Mulai MotoGP 2023, Miller bakal bergabung membela tim pabrikan KTM. Jadi ada banyak motivasi baginya untuk menutup tahun dengan baik. Walau harus mematuhi tim order Ducati guna membantu Francesco Bagnaia yang punya peluang lebih besar menjadi juara dunia 2022, setidaknya kemenangan di Australia masuk akal untuk diperjuangkan. Sepanjang karirnya balapan di kelas Premier, Miller belum pernah membukukan kemenangan di Phillip Island. Dalam 5 penampilan di GP Australia, pencapaian terbaiknya adalah P3 musim 2019. Gelaran GP Australia 2022 adalah yang pertama dalam 3 tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, event hilang dari kalender MotoGP akibat pandemi COVID-19. Jadi Miller punya alasan untuk bertarung memperebutkan kemenangan dalam di Phillip Island pada tanggal 14-16 Oktober nanti.